sister, shalom oma opa, bapak ibu juga teman-teman semua yang ada di tempat ini. Semangat hari ini mau memuji Tuhan. Percaya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat, amin. Kasih tahu dulu kananmu, katakan Tuhan kita dahsyat, men. Lagi kasih tahu kirimu, katakan Tuhan kita dahsyat, men. Sebab tempat yang terindah, tempat yang terbaik adalah dalam hadirat Tuhan. Mari bangkit berdiri. Kawan-kawan semua, brother, sister, semua bapak ibu yang ada di tempat ini. Kita mau sebutkan nama Yesus. Nama yang ajaib, nama yang dahsyat. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Tuhan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja
Engkaulah pemilik hidup kami Tuhan. Sebab Engkau Allah kami yang besar dan layaklah Kau ditinggikan di tempat ini. Besarlah Kau Tuhan, besarlah Kau Tuhan. Thank you Jesus. Jadikanku ciptaan yang baru. Kau layak terima sembah. Besarlah Tuhan segala perbuatanmu. Besarlah Tuhan, ku naikkan lagi tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kau telah layakkanku, bukan karena kuat dan gagahku. Kau layak terima sembah. Lagi katakan.
hari ini, amin. Kita mempunyai Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Kita serukan tinggi nama Tuhan, sorakan haleluya. Dahsyat, Yesus dahsyat, amin, dahsyat, 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 1, 2, 3, dahsyat, dahsyat, dahsyat. Lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Boleh duduk kembali, Tuhan Yesus memberkati.
ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidup kami ada di dalam genggaman tangan mujizat. Engkau besar. Mari bangkit berdiri, brother and sister. Aku punya Tuhan yang besar. Kami nyatakan iman kami siang hari ini di dalam hadirat-Mu Tuhan. Di dalam kuasa-Mu kami percaya. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang besar. Oh, syakalalalama. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima Bapak Ibu, saya persilakan duduk, bro and sis. Hari ini ada 3 orang anak yang akan diserahkan kepada Tuhan. Saya panggilkan anak Rafiela Julita Rin. Oke, anak dari Dedi Sunario dan Reka atau Neta. Yang kedua saya panggilkan anak Devoni Francisca Kurniawan. Iya, bersama Esni Mata Jayadi dan diwakili juga oleh Devinsa cicinya. Satu lagi saya panggilkan anak Jeva Elois sekalian ya. Oh, oke. Iya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. sembah. Kami bersyukur punya Tuhan yang besar, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang menjaga anak Rafiela Juita Rin, anak Devoni Francisca Kurniawan, dan anak Jeva Elois. Hari ini dengan iman, kedua orang tuamu kau dibawa, kau diserahkan kepada Tuhan.
Sehingga mulai hari ini kau sepenuhnya bukan sebagian menjadi milik Tuhan. Kau akan dijaga, kau akan dilindungi, kau akan dipelihara. Kau bukan sekedar dilahirkan, tapi engkau akan berjalan diberkati, disertai oleh Tuhan. Kau jadi pribadi-pribadi yang berbeda dengan kebanyakan orang lain. Kau akan menjadi pribadi yang berkemenangan, bahkan sejak masa kecil. Kau akan mengalami pertumbuhan rohani yang jauh lebih cepat dari pertumbuhan jasmani. Kau akan dibuat semakin hari semakin dewasa, penuh hikmat seperti Tuhan Yesus penuh dengan hikmat. Sehingga ketika engkau berjalan dalam kehidupan, apapun tantanganmu, selalu saja ada jalan keluar yang Tuhan berikan buatmu. Tuhan, aku serahkan anak-anak di dalam tangan-Mu. Kau berkati Dedi dan Neta, Tuhan. Berkati keluarga ini. Berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka. Tuhan, satukan mereka menjadi tandem yang luar biasa untuk memelihara, menjaga keluarganya. Berkat-Mu enggak berkurang-kurang, bertambah-tambah. Juga Engkau berkati Tuhan keluarga ini, Tuhan. Keluarga Esni Engkau berkati. Tuhan, yang hari ini suaminya diwakili Tuhan oleh anaknya, Tuhan. Berkati keluarga ini berlimpah-limpah. Pulihkan keluarga ini. Biarlah berkat-berkat-Mu terus melimpah-limpah. Dan keluarga ini juga boleh menjadi satu keluarga yang di dalamnya ada Tuhan yang disembah. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi aku serahkan mereka semua dalam tangan-Mu. Biar berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan, kuasa dari Allah Roh Kudus menyertai-Mu mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Yang percaya bersama katakan amin, haleluya. Selamat ya, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Berkati pemberitaan firman hari ini, Tuhan. Kami siap dengarkan firman-Mu. Kita yang siap bersama katakan amin. Bisa bangkit berdiri sebentar, kita deklarasikan bersama-sama ya. 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mau difoto dulu sejenak. Oke. Kejadian pasal ketiga, kita baca ayat 13 sampai dengan ayat 19. Saya mengajak Bapak Ibu membacanya bergantian supaya kita ngerti isinya ya. Kejadian 3 ayat 13 sampai 19. 13 saya, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. 14 saudara, 2, 3. Oke, 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau, mana dia hilang, akan meremukkan tumitnya. 16. Lalu firman-Nya kepada manusia itu,
Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu. Jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah. Karena engkau dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. 18. Iya, 19 dengan semangat 23, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi jadi tanah, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Katakan amin. Bisa lihat kiri kanannya, katakan shalom. Yang enggak punya tetangga kursinya bilang shalom. Oke Bapak Ibu, saya sangat bersyukur. Pertama, kalau di pusat Pak Gembala pernah ngeluh saudara, kok udah lama ya nggak ada penyerahan anak. Ya, kita harus ngerti bahwa sekarang banyak pasangan yang nggak mau nikah. Anak muda nggak mau nikah gitu ya, kayak di negara-negara maju. Dan ada yang nikah tapi nggak mau direpotin sama anak. Nah itu yang terjadi. Dan ini juga sebetulnya sudah mulai terjadi di Indonesia, khususnya di kota-kota besar, saudara. Tapi saya bersyukurnya kok Tang Siti aja yang diserahkan kepada anak. Kepada Tuhan, kepada anak. Ya, artinya haleluya. Gembala yang di depan ini saudaranya 18. Jadi nurun saudara ke jemaatnya. Ya, diberkatilah kata firman Tuhan, dan beranak cuculah dan bertambah banyak. Jadi anak banyak saudara ya. Tapi yang mesti kita catat adalah Tuhan menyuruh kita beranak pinak, tapi didahului dengan satu kata, diberkatilah. Perkataan orang zaman dulu itu mesti kita catat, banyak anak banyak rezeki saudara. Artinya adalah mereka udah tahu firman saudara. Diberkatilah dan beranak cucu. Jadi nanti yang belum menikah, yuk pikirkan, jangan pernah berpikir nggak punya anak enak gitu ya. Ada yang diberi karunia nggak punya anak, itu beda saudara. Tuhan kasih karunia itu. Tapi kalau bisa punya anak, punyalah gitu ya. Itu yang pertama. Kok serius banget sih? Yang kedua, saya senang kalau jam 11 ini kayaknya kemudaan saya muncul kembali. Makanya hari ini dandanan yang ngeselin ya. Kayaknya perkasa lagi saudara. Ini jam 2, ibadah itu beda-beda, jam 7 beda, jam 9 beda. Kalau jam 4 saudara, jam 2 saudara, beda lagi saudara. Saya ketawa terus di situ saudara. Karena lucu-lucu saudara. Ya, tepuk tangan dong buat jam 11. Ya, dan kita doakan makin banyak anak-anak Tuhan, dia cinta melayani Tuhan yang ada di pemerintahan. Nah, dia ini sedang berjuang menghapus setiap peraturan yang merugikan minoritas. Jadi intinya setiap peraturan itu harus kembali kepada ujungnya, bahwa negara ini adalah negara yang berdasarkan Pancasila. Jadi setiap warga, suku, agama punya hak yang sama. Dan tantangannya memang berat, tapi saya yakin ketika ada satu pribadi yang benar, itu bisa terwujud. Ya, aminnya nggak yakin gitu. Udah bilang amin nggak tepuk tangan lagi.
Nah hari ini masih dalam The Great Harvest. Judulnya adalah The Gospel of the Kingdom, yang artinya adalah Injil Kerajaan. Katakan bersama saya, Injil Kerajaan. Tapi sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita baca yang ini, nggak boleh lupa. 2, 3. Lihatlah sekelilingmu dan pandanglah ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Katakan amin. Katakan bersama saya, tahun ini adalah tahun penuaian. Ya, doa saya kita sudah mulai menuai. Nah, kembali kepada Injil. Injil itu apa sih? Kalau kita belajar pengertian katanya, Injil itu artinya adalah berita baik. Dan kita bersyukur bahwa kita orang-orang yang punya berita baik. Karena itu anak-anak Tuhan, kita harus memperhatikan berita yang kita sukai adalah berita yang baik. Jangan berita buruk. Karena banyak orang sukanya berita buruk. Gosip dia suka. Atau hal-hal yang mengerikan, yang jorok dia suka. Tapi hari ini Injil artinya adalah berita baik. Nah, kalau kita bicara tentang Injil Kerajaan, mungkin kita pernah dengar satu kata full gospel. Artinya adalah Injil sepenuhnya. Gereja-gereja karismatik khususnya mereka memberitakan satu pesan yang utuh. Makanya tadi dikatakan Injil sepenuh. Artinya adalah enggak memberitakan hanya satu bagian, tapi penuh. Artinya Injil itu macam-macam. Ada Injil keselamatan. Nah, ini harus kita beritakan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, itu Injil tentang Roh Kudus. Nah, ini juga harus diberitakan. Ada satu pribadi yang ketiga dari Tuhan kita, yaitu Roh Kudus. Karena zaman ini adalah zaman Roh Kudus. Karena Tuhan Yesus sudah ada bersama-sama dengan Bapa. Nah, Roh Kudus yang bekerja saat ini. Nah, karena itu doa saya kita semua biarlah menjadikan diri kita ini tempat kediaman rohnya. Sehingga ketika kita jadi tempat kediaman rohnya seperti namanya, dia adalah roh penolong. Dia akan senantiasa menolong kita. Dia adalah roh penghibur. Dia adalah Tuhan yang memberikan penghiburan buat saudara dan saya. Amin. Dia juga roh yang mengurapi kita semua. Sehingga bukan pekerjaan yang biasa-biasa yang kita lakukan, tapi pekerjaan yang luar biasa yang kita lakukan. Ada juga Injil tentang berkat dan kesembuhan ilahi. Ada gereja-gereja yang menekankan Injil berkat saja. Ya, kita tahu ada gereja yang hanya menekankan Injil kemakmuran. Nah, itu hanya bagian dari berita Injil, berita yang baik itu. Dan Tuhan mau supaya anak-anaknya jadi pribadi-pribadi yang diberkati. Ya, padahal udah berkat juga nggak bilang amin ya. Dan satu lagi second coming, saudara. Nah, ini Injil yang memberitakan kedatangan Tuhan Yesus. Tapi ada gereja yang fokusnya hanya kepada kedatangan Tuhan. Tuhan udah datang, udah dekat, mau datang. Dijualin harta bendanya, bininya dijual. ya, segala macam, saudara. Semua harus diberitakan. Katakan amin. Nah, itulah yang dikatakan tentang Injil sepenuhnya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama sesuai konteks tahun ini adalah tahun penuaian. Hanya sebagian kecil dari Injil keselamatan. Dan kita mengerti bahwa di dalam Alkitab setelah penciptaan itu ada satu cerita tentang kejatuhan manusia yang digoda oleh
si ular. Nah, di situ dikatakan bahwa ada 3 oknum yang berdosa. Yang pertama Adam, yang kedua siapa? Hawa, yang ketiga siapa? Ular, saudara. Nah, pertanyaannya siapa yang pertama kali berdosa, Adam atau Hawa? Kalau saya bodoh amat, yang penting dua-duanya udah jelas berdosa aja, saudara. Mau siapapun yang duluan, tapi yang jelas mereka berdua berdosa. Tapi kita lihat hari ini ya sesuatu yang perlu kita cermati bersama-sama. Nah, konsekuensi dosa ketika Adam dan Hawa berdosa bersama dengan ular. Nah, ular dikatakan di sana, karena engkau berbuat demikian, ketika ular membujuk Adam dan Hawa sehingga dia jatuh, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan berjalan, dan debu tanah yang akan kau makan seumur hiduplah. Ketika ular berdosa, Tuhan itu langsung mengutuk siapa? Ular, karena engkau. Nah, jadi bukan yang lain yang dikutuk. Karena engkau berdosa, maka engkau terkutuk. Dan kita lihat dia jalannya di sana dikatakan apa? Pakai perut. Di sini pernah lihat ular jalannya berdiri, saudara? Ya, enggak, kan dia berjalan pakai perut. Nah, saudara, kita pernah tahu di Indonesia ada satu judul film, Suster Ngesot. Kira-kira kayak gitu, saudara, ngesot jalannya, saudara ya. Kayaknya nggak tahu kata ngesot ya. Ya, ular langsung terkutuk. Tetapi beda dengan manusia. Ketika manusia berdosa, apa yang dikatakan firman Tuhan, maka ayat 17, terkutuklah tanah. Terkutuklah siapa? Yang berdosa siapa? Yang berdosa manusia, yaitu Adam dan Hawa. Tetapi yang dikutuk adalah tanahnya. Jadi hari ini, jangan pernah ada yang berpikir bahwa kita adalah manusia-manusia terkutuk. Karena Tuhan tidak pernah mengutuk manusia. Yang mengutuk adalah tanahnya. Apapun keadaanmu, engkau adalah pribadi-pribadi yang diperhatikan oleh Tuhan. Katakan amin. Nah, ketika manusia berdosa itu dialihkan ke tanah kutuknya. Nah, karena manusia itu diberikan kesempatan untuk kembali ke jalan yang benar. Dan saya bersyukur di tempat ini ada pribadi-pribadi yang sudah dibenarkan. Enggak pede amin ya. Kayak masih terkutuk gitu. Coba bilang kiri kanannya, jangan tanya aku ada di mana. Aku sudah ada di jalan yang benar gitu. Katakan bersama saya sudah ada di jalan yang benar. Nah, saudara, katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Nah, makanya ketika Tuhan mengutuk tanah, mereka dikeluarkan dari Eden, saudara. Kehidupannya beda, saudara. Dulu di Eden itu semua tersedia. Enggak ada kekurangan. Apa yang dibutuhkan oleh manusia itu semua sudah disediakan oleh Tuhan. Hubungan antar manusia juga baik. Bukan antar manusia. Manusia dengan sekelilingnya, alam juga baik. Dan manusia, hubungan dengan dirinya juga baik. Pikiran sama hatinya sama. Pikiran sama perbuatannya sama. Enggak ada yang beda.
Kalau pikiran sama hatinya beda, saudara, itu mulai stres. Ya, pikiran sama perbuatannya beda, nah itu mulai ngaco, saudara. Nah, menurut penelitian Halodox pernah meneliti 55% orang Indonesia stres. Kalau di sini ada hampir 200. Kira-kira berapa? 100 stres. Tapi saya lihat di sini wajahnya damai sejahtera semua ini. Ada yang mau tepuk tangan kagak jadi. Kagak ada yang nemenin. Itu sedang kedinginan tangannya, saudara. Tadi dia cerita sama siapa kayak tangannya dingin. Ya. Ya. Dulu kalau stres kita bisa cerita sama teman. Sekarang gimana mau cerita, temennya stres juga. Katakan wah repot dah. Ya, di situ dikatakan bahwa kejatuhan manusia itu tidak hanya mempengaruhi umat manusia tetapi juga mempengaruhi seluruh tatanan ciptaan Tuhan. Tanah jadi terkutuk. Mulai dari kita. Kayaknya ada aja, saudara. Dulu sehat, nggak ada yang sakit di Taman Eden. Tapi sekarang penyakit tuh nggak terlepas dari kehidupan kita. Tapi saya mau katakan hari ini, kita punya Tuhan penyembuh. Allah penyembuh. Bilur-bilurnya sudah menyembuhkan. Namanya Jehovah Rafa. Artinya Tuhan penyembuh. Katakan amin. Ada seorang ke dokter. Badannya lemas, kepalanya pusing, demam, perutnya mual. Dokter berkata, diagnosa awal adanya penyumbatan di saluran keuangan, saudara. Saling berhubungan satu dengan yang lain, saudara. Jadi di situ dia mempengaruhi yang lain. Nggak punya duit jadi stres, jadi sakit juga, saudara. Nggak sakit, nggak bisa kerja, jika nggak punya duit, muter-muter di situ aja. Tapi hari ini gereja Tuhan adalah gereja yang pasti diberkati. Katakan amin. Berikan tepuk tangan yang lebih lagi. Katakan wow. Wah, luar biasa ya. Nah, ketika manusia jatuh di dalam dosa, dunia semakin hancur. Karena iblis kerjanya gitu, saudara. Iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Membuat hubungan-hubungan kita juga menjadi satu hubungan yang retak, saudara. Konflik satu dengan yang lain. Ada aja sengketa. Firman Tuhan juga berkata, dari mana datangnya sengketa? Di sana dikatakan dari pertengkaran di antara kamu. Saudara dan saya, kita diciptakan dari tanah. Katakan dari tanah. Kalau ada manusia suka iri, suka dengki, suka jengkel, suka berselisih, suka bersengketa sama orang, mungkin tanah yang dipakai tanah sengketa. Katakan bersama saya diciptakan dari tanah miliknya Tuhan, bukan tanah sengketa. Katakan amin. Berikan tepuk tangan dong. Ya, yuk kita jaga hubungan satu dengan yang lain. Kita jaga hubungan satu dengan lain. Suami istri harus jaga hubungan. Katakan amin. Jaga hubungan, sesungguhnya kasih sayang aja nggak cukup. Harus kasih duit juga. Ya makanya kita kerja. Kerja memang harus keras ya saudara ya. Tapi ya memang itu saudara. Karena tanah kita terkutuk. Tapi ketika anak-anak Tuhan kerja keras. Tapi saya yakin bahwa ada aja hasilnya. Ada aja berkatnya. Kita enggak akan kekurangan. Kita tetap diberkati. Katakan amin. Nah kita mau belajar bersama-sama.
Ini jamnya salah nih, kecepatannya. Apa yang kita diberitakan melalui Injil Kerajaan ya dalam bagian keselamatan ini, Saudara. Ayat 19 dikatakan, dengan berpeluh engkau mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Nah kita lihat ya, inilah kehidupan manusia. Tapi kalau kita baca di situ dikatakan kita hanya sekedar hidup, kita diambil dari debu menjadi manusia, hidup dan kemudian menjadi debu lagi, Saudara. Apa bedanya dengan binatang atau apa bedanya dengan orang yang lain? Tapi saya percaya Tuhan kita punya maksud yang luar biasa. Kita bukan sekedar debu yang hidup, tapi Tuhan menciptakan kita seperti rencana agungnya semula. Dia rindu kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang bisa berjalan di dalam rencana ilahi. Orang-orang yang bisa menjadi berkat. Orang-orang yang memiliki satu kekuatan yang luar biasa. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Karena walaupun manusia sudah berdosa, yang pertama yang harus kita yakini dan kita imani bahwa Injil itu memberitakan penebusan atas dosa-dosa manusia. Tuhan yang kita sembah, Dia Allah yang merelakan dirinya mati di kayu salib. Supaya apa? Supaya saudara dan saya yang harusnya menerima kutuk, kita menjadi orang-orang yang sudah dibebaskan dari kutuk. Kita dibebaskan dari segala sesuatu yang merugikan kita. Katakan amin. Karena kita sudah ditebus bukan dengan emas dan perak, tetapi saudara dan saya ditebus oleh darahnya yang sangat mahal. Katakan amin. Pribadi-pribadi kita yang di tempat ini, kita adalah orang-orang yang berharga di mata Tuhan, bukan orang-orang yang biasa-biasa. Katakan amin. Katakan bersama saya pribadi yang berharga. Saudara dan saya, kita sudah ditebus dan lunas dibayar. Saudara dan saya bukan barang kreditan, karena sudah dibayar lunas oleh Tuhan kita. Tuhan kita bukan Tuhan yang suka berhutang. Dia tebus lunas kita semua. Katakan amin. Karya terbesar dalam hidupku, pribadi-pribadi yang berharga. Amin. Lunas terbayar sepenuhnya. Dan dibayar bukan dengan emas dan perak, tetapi darah Yesus yang sangat mahal. Nah, kalau kita tahu kita sudah ditebus lunas sedemikian rupa, yuk jangan jual diri kita dengan harga yang murah. Jangan obral diri kita dengan harga yang murah. Kok nggak ada yang amin ya? Anak-anak muda.
Jangan obral dirimu dengan harga yang murah. Terlalu mahal. Ibu-ibu, di sini ada ibu-ibu ya, sebagian ya. Kalau masih ada bapak-bapaknya yang nakal, bawa ke Pegadaian, jangan ditebus lagi. Hidup susah amat sih, bandel bener gitu ya. Ya, kita sudah mahal banget harganya. Bukan barang murahan. Satu kali Julius Caesar, sudah. Caesar apa Caesar sih bacanya? Hah? Nggak boleh Caesar. Ceritanya dia disandera, diculik saudara. Ya, penculiknya minta uang tebusan, harganya 20 talen. 20 talen zaman sekarang ini kira-kira 8 miliar. Tapi apa yang dikatakan oleh Julius? Apa tadi? Saya maunya Caesar aja. Dia bilang, berapa tadi? Berapa talen? 20 talen. Diketawain sama dia. Gue ini raja kira-kira. Lu suruh nebus orang 20 talen. Terlalu kecil. Julius Caesar. Dia tahu, dia bukan barang murahan. Dia barang yang mahal. Dan hari ini saya mau katakan kepada saudara dan saya, kita adalah barang yang mahal. Pribadi-pribadi yang mahal. Jangan obral dirimu. Satu kali ada suami istri naik motor, saudara. Apa mau di tengah-tengah kecelakaan jatuh, saudara. Yang kelenger suaminya. Suami istrinya seger-seger aja, saudara. Begitu sadar jatuh, istrinya langsung bangun. Suami udah kelenger, saudara. Kelenger tahu ya, saudara ya? Hah? Kelenger itu hampir kagak sadar kira-kira gitu ya. Masih belum pingsan, saudara. Masih bisa ngelihat. Itu istrinya begitu sadar, saudara. Yang dibangunin bukan suaminya, motornya, saudara. Itu suami kesel, lu kok nolongin motor bukan nolongin gua. Lu udah lunas dibayar sama Tuhan. Ini motor masih cicilan, kata. Nah, hari ini yuk kita jaga diri kita masing-masing. Tuhan Yesus sudah menebus kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ya, jadi kebangkitan Yesus itu adalah awal dari proyek Allah untuk apa? Menguasai bumi lagi dengan kehidupan surgawi supaya kita bisa menikmati kembali nantinya di dalam kehidupan ini ketika kita sadar akan penebusan Kristus. Kita berjalan ke depan jadi satu pribadi yang beda. Jangan merasa pribadi yang enggak berharga. Saudara dan saya, kita pribadi-pribadi yang sangat amat berharga. Katakan amin. Yang kedua, saudara, ayat 17 dikatakan, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri akan dihasilkan bagimu dan seterusnya. Nah, ini yang kedua, berita tentang apa? Yang kedua, berita tentang bahwa Yesus sudah menebus kembali tanah yang terkutuk. Katakan bersama saya, Yesus sudah menebus tanah yang terkutuk. Tanah yang bersemak duri yang tadinya kita hidupi karena terkutuknya tanah sudah ditebus oleh Tuhan. Tanah di mana kita berdiri, tanah di mana kita hidup, tanah di mana keluarga kita ada, tanah di mana pekerjaan kita ada, tanah di mana bisnis kita dibangun, Tuhan sudah ambil segala kutuk dari sana dan menggantikannya dengan berkat.
kasih. Amin. Pak, saya enggak hidup di atas tanah. Saya hidupnya di apartemen lantai 30. Saya mau katakan itu pun masih di tanah. Karena bangunannya nancep. Pak, burung-burung kan bisa terbang. Enggak di atas tanah. Masa kagak mencolok-mencolok dia? Kan mencolok ya saudara ya. Pak, saya selingkuhnya di atas. Enggak di bawah. Tetapnya nancep saudara. Saudara dan saya kita hidup di atas tanah. Saya bukan baca, lihat satu YouTube tentang gimana sih kalau bumi ini mulai sekarang gak ada orangnya. Nah dikatakan perubahan itu akan terus terjadi. Bumi ini akan kembali kepada keseimbangan yang baru saudara. Ya, udara bersih, air jadi semakin hari semakin bersih, binatang yang sudah hampir punah mulai kembali bermunculan dan hutan-hutan juga kembali akan kepada keseimbangannya yang semula saudara. Dan itu yang akan terjadi saudara. Walaupun manusia sekarang berusaha membuat dunia ini semakin baik, ternyata nggak makin baik saudara. Jadi pertanyaannya siapa yang bikin rusak dunia ini saudara? Tuhan gak ada yang jawab. Siapa yang bikin rusak dunia ini? Ya manusia saudara. Nah karena itu seperti firman Tuhan katakan. Bumi cemar karena penduduknya. Sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Apa kurangnya sih yang dikasih Tuhan? Apa kurangnya sih Indonesia? Ini negara yang kaya luar biasa. Emasnya saudara, itu di Jawa banyak banget saudara. Enggak berkurang-kurang, justru bertambah. Banyak apa juga ada di Indonesia. Tapi kenapa Indonesia rusak? Bumi semar karena apa? Penduduknya. Tetapi doa saya kita bersama-sama berdoa. Keluarga saya tidak semar karena ada orang-orang benar di sana. Tempat bini saya tidak cemar karena ada orang benar di sana. Katakan amin. Kalau bicara tanah itu bicara tentang pribadi, keluarga, bisnis, gereja, pelayanan kita. Dan kita berdoa bersama-sama biar semuanya semakin baik. Memang tanah terkutuk. Terkutuklah tanah karena engkau. Jadi kita harus kerja keras. Tapi kerja keras bukan kerja keras yang sia-sia. Semua kita harus kerja. Ada yang dari muda kerja sampai sekarang masih kerja. Hidup penuh dengan kerja. Makanya Gus bilang, kerja keras bagaikan kuda. Dicambuk dan didera. Kita harus kerja. Tapi orang lain kerja keras, mungkin gak ada hasilnya. Kalau ada orang benar kerja keras, masa si Tuhan gak berkati? Pasti Tuhan berkati. Katakan amin. Berikan tepuk tangan. Orang lain kerja tapi nggak bisa menikmati jerih payahnya karena ada semak berduri. Di Tangerang itu ada satu kata, saudara. Pernah dengar kata kesusuban? Kok kayaknya asing ya kata-kata itu ya. Siapa yang tahu kata-kata kesusuban? Hah? Oh Tuhan, saya salah khotbah. Kalau ada duri kecil gitu ya, ada di jari kita, itu namanya apa? Hah? Loh itu tahu. Tadi tanya kagak tahu.
Kesusupan, saudara. Kita bisa cengar-cengir, ketawa-ketawa, tapi begitu ngerasain ada duri itu kagak enak, nggak nyaman. Nah, hidup kita bisa seperti itu. Ada yang kesusupan. Ketawa sih ketawa, tapi menderita. Itu namanya Purwakarta. Pura-pura ketawa tapi menderita. Karena ada sesuatu yang gak nyaman kita rasakan di tubuh kita. Nah, saudara, kayak tadi ya, ada semak duri. Dan hari ini ada satu berita yang luar biasa, yang doa saya mengubahkan kehidupan kita ke depan. Kita punya cara pandang yang beda. Karena apa? Tuhan Yesus sendiri, dia sudah memakai mahkota duri di kepalanya. Yang berarti apa? Waktu tentara Roma mencabut membuat mahkota duri, dimulai dengan mencabut pohon duri atau semak duri. Ini merupakan satu nubuatan bahwa tanah yang terkutuk yang penuh dengan semak duri sudah dicabut oleh apa? Kematian kita Tuhan Yesus di kayu salibnya. Katakan amin. Jadi ke depan pohon yang kita tanam tidak terhimpit lagi oleh semak duri. Dia terus bisa semakin berbuah, menghasilkan. Orang lain kerja, pergi gelap, pulang gelap. Dompet tetap kelihatan gelap. Nggak ada isinya maksudnya. Tapi anak-anak Tuhan yang sudah dicabut kutuknya, pergi boleh gelap, pulang boleh gelap. Dompet kelihatan isinya. Katakan amin. Kau nggak senang sih diberkati? Nah, yuk kita bersama-sama. Nah, kita perhatikan bahwa Yesus sudah mencabut kutuk itu. Yeriko pernah dikutuk oleh Yosua. Siapa yang membangun kota ini terkutuklah di hadapan Tuhan. Berabad-abad kemudian ada satu pribadi yang menyehatkan kota Yeriko. Ketika banyak kematian bayi-bayi terjadi, Elisa mengambil garam dan menyehatkan kembali air di kota itu. Enggak ada lagi kematian bayi-bayi. Nah, doa saya kalau mungkin saudara sedang berusaha dan sudah muncul benih-benih bayi-bayi berkat di dalam kehidupanmu. Tapi kayaknya kok mati terus. Hari ini imani bahwa Yesus sudah mencabut kutuk itu. Katakan amin. Yesus sudah menggantikannya dengan berkat. Katakan haleluya. Karena apa? Yesus, dia sudah memakai mahkota duri yang bersumber dari pohon duri, semak duri yang tumbuh di tanah. Artinya tanah yang bersemak duri, tidak lagi bersemak duri. Katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Satu kali Musa, saudara, di atas gunung, dia lihat semak duri yang terbakar. Dalam Keluaran 3. Dan Musa bermaksud menuju ke sana, saudara. Tapi ketika mendekati semak duri yang terbakar itu, ada Tuhan yang berkata, jangan datang dekat-dekat.
Tanggalkan kasutmu. Kasut di kakimu tanggalkan. Sebab tempat ini adalah tempat yang kudus. Artinya gini, saudara. Kalau kita mau tanah yang kita diami itu jadi satu tanah di mana semak durinya itu sudah terbakar habis atau enggak lagi semak duri. Satu yang harus kita lakukan, kita berjalan di dalam kekudusan. Saya nggak ngerti apakah ngerti atau enggak, karena nggak ada respon sama sekali. Atau kita bisa menikmati mendekati tanah yang terbebas dari semak duri. Seperti Tuhan berkata, tanggalkan kasut. Kasut itu sepatu. Karena Musa belum kudus. Dia mau Musa menguduskan dirinya. Supaya bisa menikmati tanah yang kudus. Amin. Kalau kita mau keluarga kita semak durinya terbakar, yuk kita jadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Kalau mau tempat usaha bisnis kita, kantor kita, jadi nggak ada lagi semak durinya. Yuk kita jalan dalam kebenaran. Saudara dan saya pasti akan hidup beda. Amin. Saudara, berita yang disampaikan oleh Injil Kerajaan adalah bahwa Yesus sudah mengangkat atau menebus kembali semak duri itu. Kutuk atas tanah itu sudah diangkat kembali. Yang ketiga, saudara, 5 menit saya selesaikan. Langsung berbahagia. Dikatakan semak duri, rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dulu, tapi sekarang sudah enggak lagi. Kenapa? Yesus sendiri, dia sudah memakai mahkota duri itu. Katakan amin. Berita ketiga yang ini harus kita deklarasikan bersama. Itu memberitahukan bahwa Yesus adalah Raja. Tanpa sadar, maksudnya mengejek, maksudnya mengolok-olok Tuhan kita Yesus Kristus, prajurit Roma yang mengambil semak duri untuk dijadikan mahkota duri itu sedang menubuatkan bahwa Yesus yang tersalib itu, dia adalah Raja di atas segala raja. Enggak ada raja yang lain selain dia. Dia Tuhan yang layak patut kita sembah. Katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Bahkan Matius 27 ayat 29 di sana dikatakan mereka mengenyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu dia memberikan sebatang buluh di tangan kanannya. Ini juga satu nubuatan. Buluh adalah satu pohon rumput-rumputan yang besar. Di sini ada yang pernah lihat pohon jali-jali? Gua salah khotbah terus hari ini. Coba bisa angkat tangannya pohon jali-jali. Tuhan, apakah aku harus kembali ke zaman dulu gitu ya. Pohon jali-jali itu kayak rumput-rumputan, saudara. Ya, agak tinggi, bisa sekitar 3 meter tingginya, saudara. Dulu buahnya itu saya ambil buat main jepretan, saudara. Ya, pohon rumput-rumputan, saudara. Nah kayak gitulah pohon bulu itu gampang terombang-ambingkan ketika tiup angin. Batangnya pun walaupun tinggi kecil hijau begitu, dalamnya berongga, saudara. Kosong, bisa dipatahkan, bisa diremukan mudah sekali. Tanpa bantuan apapun, dengan tangan kita juga bisa. Nah itu pohon buluh kira-kira kayak gitu, saudara. Kehidupan saudara dan saya, kita semua, sebelum kita ada di dalam tangan Tuhan Yesus, kita adalah pribadi yang mudah terombang-ambingkan oleh keadaan zaman ini.
Tetapi setelah kita ada di tangan Yesus Kristus, tongkat buluh yang lemah, tongkat buluh yang tidak berdaya, di tangan Yesus itu menjadi tongkat kerajaan. Saudara dan saya, ketika kita ada di tangan Yesus, kita bukan lagi anak-anak biasa, tapi kita adalah anak-anak raja. Kita adalah pribadi-pribadi yang dipersiapkan jadi pribadi-pribadi yang kuat, yang tangguh, yang luar biasa. Katakan amin. Karena firman Tuhan berkata, Wahyu 5 ayat 10, dan Engkau telah membuat mereka menjadi satu kerajaan dan imam-imam bagi Allah, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Kita bukan sekedar anak-anak raja. Ada saatnya nanti kita akan memerintah bersama-sama Tuhan kita Yesus Kristus. Katakan amin. Nah saudara, ini yang ketiga. Pemberitaan Injil yang ketiga adalah tentang bagaimana Tuhan kita adalah Tuhan Raja bagi dunia ini. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olok dia. Salam, hai Raja orang Yahudi. Dulu olokan, pada hari itu menjadi satu nubuatan. Nah kan itu bagian kita ke depan. Yuk kita deklarasikan Tuhan kita Raja. Dia Raja dalam kehidupan kita. Dia jadi Raja dalam keluarga kita. Dia jadi raja di tempat pekerjaan kita, dia di tempat usaha kita, dimanapun di kota ini juga dia jadi raja. Kita terus deklarasikan. Dan yang terakhir, bagian kita, yuk kita bergerak bersama-sama. Kita ambil bagian kita. Kalau di rumah kita mungkin kayaknya ada duri yang membuat rumah kita nggak nyaman ditinggali. Kita bernubuat, kita cabut. Aku berkati rumah ini. Aku berkati tanah ini. Amin. Mungkin warungmu kok kayaknya ada duri. Gak maksimal. Kita bernubuat, diberkati warungku. Diberkati tokoku. Diberkati tempat pekerjaanku. Aku cabut durinya. Katakan amin. Ya kita lakukan bersama-sama. Karena kerajaan Allah datang bukan melalui peristiwa-peristiwa yang spektakuler. Tapi dari ketaatan. Kita berjalan dalam kebenaran firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Yang terakhir. Ini dia saudara. Katakan haleluya. Wah luar biasa. Kalau terakhir enggak disuruh tepuk tangan juga tepuk tangan ya. Yang lapar katakan amin. Engkaulah Tuhan. Katakan Engkau Raja. Katakan Engkau
Kita bersatu sejenak. Mungkin hari ini engkau berkata, Tuhan, ada duri dalam diriku. Kayaknya enggak nyaman. Hari ini kita cabut dalam nama Yesus. Biar kita bisa lebih nyaman lagi. Atau mungkin kau berkata, Pak, ada duri dalam keluargaku. Dimulai dari kita. Seperti Musa mendekati semak duri itu. Dia tidak bisa sampai mendekat benar. Sebelum kasutnya dikuduskan. Kita janji Tuhan, mulai dari aku, bukan dari yang lain. Aku mau berjalan dalam kebenaran. Sehingga aku bisa menikmati tanah yang terbebas dari duri. Tempat usahaku terbebas dari duri. Tempat kerjaanku terbebas dari duri. Sehingga pohon yang dihasilkan tidak terhimpit olehnya, tapi terus bertumbuh. Kami janji Tuhan, gak kami jual diri kami dengan harga yang murah. Karena terlalu mahal harga penebusanmu, salibmu. Salibmu Tuhan, di sana Kau serahkan diri buat kami. Pulihkan anak-anakmu, bangkitkan mereka kembali. Yes. Gak ada yang merasa gak berarti, mereka berharga di mata. Pulihkan anak, pulihkan pribadi lepas pribadi, pulihkan keluarga demi keluarga, pulihkan usaha mereka, pulihkan hubungan yang retak, pulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati Tuhan, berkati. Pribadi lepas pribadi berkati. Keluarga demi keluarga berkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami janji, kami jadikan tempat di mana kami tinggal, tempat di mana kami berusaha, tempat di mana kami sekolah, menjadi surga kecil, menjadi taman Eden kembali. Sehingga kemanapun kami jalan, di sana kami rasakan damai sejahtera. Angkat tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Biar kiranya berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan, kuasa dari Allah Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Yang percaya bersama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Haleluya, puji Tuhan.